Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita masih melanjut dari pembahasan ihya kita, Ihya Ulumuddin, masih dalam kitab Qawaidul Aqaid, kaidah-kaidah akidah, dalam pembahasan risalah Qudsiyah, yaitu tentang af'al Allah. Pembahasan ketiga daripada 4 rukun daripada risalah Qudsiyah, tentang ma'rifat zat Allah, ma'rifat sifat Allah, ma'rifat arkan af'al Allah, dan ma'rifat tentang sam'iyah yang keempat. Kita masih dalam posisi yang ketiga, ma'rifat tentang af'al Allah. Dan pada dasar yang ketujuh, alasus sabi', dasar yang ketujuh dari pengetahuan tentang af'al Allah, perbuatan Allah Ta'ala, annahu ta'ala yaf'alu bi ibadihi ma yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan terhadap hambanya apa yang dia mau. Apa yang dia mau. Yaghfiru ma yasha wa yu'adzibu, dia mengampuni siapa yang dia mau, menyiksa siapa yang dia mau. Yahdi ma yasha wa yudhillu ma yasha, dia menyesatkan, memberi petunjuk kepada siapa yang dia mau, dia menyesatkan siapa yang dia mau. Fa'alun lima yurid, la yus'alu amma yaf'alu. Ya Allah melakukan apa yang dia mau. Ya. Karena semua milik Allah, lillahi ma fis samawati wa fil ardi, semua milik Allah, terserah kepada Allah. Dan tidak bisa dikatakan zalim, seperti yang kita sudah pernah bahas. Kalau kita mendahulukan milik kita sendiri, tidak bisa dikatakan zalim. Kita punya kambing, beli dengan uang kita, kita sembelih, tidak bisa kita dikatakan tidak berperi kehewanan. Kecuali kambingnya tetangga lewat ditergep, kita sembelih, nah itu zalim karena menggunakan hak milik orang lain. Nah, semua apa ada yang bukan miliknya Allah, nah mungkin tidak ada. Fala yajibu alaihi ri'ayatul aslah, maka tidak wajib atas Allah apa menjaga yang paling maslahat li ibadi kepada hambanya. Bukan berarti Allah tidak menjaga maslahat. Kalaupun Allah menjaga maslahat hambanya, itu karena kehendak dia, bukan karena suatu kewajiban. Siapa yang mewajibkan Allah? Dan memang di antara hikmah takdir itu kita yakin bahwa di balik takdir Allah itu ada hikmahnya. Tapi itu bukan berarti kita meyakini bahwa wajib bagi Allah melakukan yang paling aslah. Siapa yang mewajibkan Allah Ta'ala? Ya, 5 karena dalil yang sudah kami sebutkan, karena sesuatu sudah kami sebutkan, min annahu, bahwasanya ya, annahu la yajibu alaihi syai'un, bahwasanya tidak wajib atas Allah sesuatu. Yang sudah kita bahas, makna wajib itu ada 2. Ada wajib yang kalau tidak dilakukan dia akan madarat, ya, atau wajib memang secara akli, ya. Dan tidak mungkin ya Allah wajib melakukan aslah, karena kewajiban itu akan, kalau Allah tidak lakukan itu akan memberi madarat pada Allah. Siapa yang memadarkan Allah SWT? Bal la yuqal fi haqqil wujub, bahkan tidak bisa diterima akal dalam haknya Allah kewajiban. Apa sifat wajib itu? Maksudnya apa kewajiban itu? Bahwa Allah wajib melakukan yang aslah, itu nggak bisa diterima oleh akal. Siapa yang mewajibkan Allah? Fa innahu la yus'alu amma yaf'alu yus'alun, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi dialah yang bertanya, ya. Mereka yang akan ditanya, bahwa yus'alun, mereka akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka lakukan. Walita syi'ri, aduh seandainya saja saya tahu, bima yujibul mu'tazili, dengan apa menjawab si orang Mu'tazilah tentang perkataannya Mu'tazilah tadi. Belum ya itu? Perdebatan ini belum. Ini perdebatan antara Abul Hasan Al-Asy'ari dengan gurunya, sekaligus bapak sambungnya, yaitu Abu Hashim Al-Jubba'i yang Mu'tazilah. Innal aslah, makanya sesungguhnya sebelumnya Abu Hasan Al-Asy'ari Mu'tazilah. Setelah perdebatan itu kemudian beliau kembali kepada akidah salaf dari Ahlussunnah. Innal aslah, sesungguhnya yang paling aslah itu wajibun alaih, wajib atas Allah. Melakukan yang paling aslah, yang paling masalah itu wajib atas Allah. Perkataannya si Mu'tazili, an mas'alatin, tentang satu masalah, na'riduha, yang kami paparkan masalah itu alaih kepada si Mu'tazili tadi. Ini, aduh seandainya saya tahu apa jawaban si Mu'tazili tentang keyakinan mereka bahwa Allah itu harus melakukan yang paling aslah dalam permasalahan yang kami sodorkan kepada si Mu'tazili. Apa jawaban dia? Itu permasalahannya ini. Bahwa an yufrudha, yaitu kita permisalkan. Munadharatun, satu perdebatan fil akhirah di akhirat nanti. Ya. Baina sobiyin, antara anak kecil, wa baina balighin, dan antara orang baligh, mata
muslimah ini. Yang keduanya si sobi dan si baligh tadi meninggal dalam keadaan dua-duanya muslim. Si sobi karena belum mukallaf kan, si baligh umpama meninggal dalam keadaan muslim. Fa inna Allah subhanahu, karena sesungguhnya Allah yang maha suci, yazidu fi darajatil baligh, menambah dalam derajatnya orang baligh yang wafat ini tadi, ya. Wa yufaddilu, mengutamakan orang yang baligh ini ala sobi atas anak kecil, karena dia belum ada amal apa-apa, cuma dia selamat karena belum baligh. Tapi si baligh yang sudah ibadah akan jelas derajat surganya beda, Allah tinggikan di atas anak kecil yang mati kecil ini. Li'annahu ta'iba fil iman, sebab si baligh itu sudah berpayah-payah dalam keimanannya, wa ta'ati, berpayah-payah dalam ketaatannya, ba'dal bulughi, setelah usia balighnya. Wa yajibu alaihi dzalika indal mu'tazili, dan wajib atas Allah apa hal itu? Hal itu yakni Allah menurut Mu'tazilah, Allah wajib mengutamakan si muslim yang baligh sudah capek-capek ini, wajib katanya dia mengutamakannya atas anak kecil. Ya. Iku dzalika mengkono-mengkono tafdil iku tadi ya. Indal Mu'tazil, menurut si Mu'tazilah. Falau qala sobiyu, seandainya diumpamakan si anak kecil ini berkata, ya Rob, ya Tuhanku, lima rofa'ta manzilatuhu alayya, kenapa kau angkat kedudukannya si orang yang muslim taat ini atas saya, kata si anak kecil. Fayaqulu, maka Allah akan berkata, li'annahu balagha wajtahada fi ta'at, sebab si muslim dewasa ini sudah baligh dan sudah bersungguh-sungguh dalam balighnya dia untuk ketaatan, maka saya angkat. Fayaqulu sobi, maka si anak kecil akan berkata lagi, anta amattani fis sibah, engkau yang mematikan saya dalam waktu kecil. Fakana yajibu alaika, maka ada ya, adalah wajib, ada apa itu wajib atasmu ya Allah, antudima, apa yakni tudima hayati, kau langgengkan hidupku, hatta ablugha, sampai saya baligh, fa'ajtahida, sehingga saya bisa juga bersungguh-sungguh dalam ibadah seperti orang ini. Harusnya ya Allah, kau biarkan saya dewasa, balik sampai bersungguh-sungguh supaya derajat saya sama dengan si orang ini. Ya, belum selesai nih, sebentar. Ini belum selesai dialognya. Nanti baru bisa kesimpulan setelah selesai. Faqad adalta anil adli, sungguh kau telah menyimpang dari keadilan, fit tafadduli, dalam mengutamakan alaihi, atasnya, atas si muslim ini. Si muslim yang sudah balik tadi, bitatwilil umuri, dengan memanjangkan umurnya, lahu kadue balik iku mau ya. Duni ya, umurnya si balik tadi, duni tanpa memanjangkan umur saya, tanpa saya. Kau sudah menyimpang dari keadilan karena kau panjangkan umurnya si balik ini, tapi kau tidak memanjangkan umur saya, kata si anak kecil ini, sobi. Ya. Falima faddal tahu, ya Allah, mengapa engkau utamakan dia dengan panjangnya umur? Fayaqul Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, li'anni alimtu, sebab saya tahu, anak kalau balaghta, seandainya kau baligh, la asyrokta au asoita, kau akan musyrik atau kau akan maksiat, kau akan kafir atau kau akan maksiat, maka saya matikan kau dalam keadaan kecil. Fakanal aslah, maka ada apa yang paling maslahat laka untukmu adalah maut, kematian fisibah dalam kondisi kecil. Ada uzur Mu'tazili anillah. Ini uzur alasannya si orang Mu'tazilah dari Allah SWT. Karena menurut dia Allah wajib melakukan yang paling baik. Maka ketika ditanya si anak kecil, kenapa kau matikan? Maka jawaban yang timbul dari keyakinan Mu'tazilah, Allah akan menjawab, oh saya tahu kalau kamu nanti baligh, kamu akan syirik atau kamu durhaka. Nah. Wa indah hadza, maka ketika itu kan ada 3 orang. Ada orang baligh, anak kecil, sama orang kafir yang di neraka. Maka ketika sudah selesai dialog 2 orang ini, muncul panggilan dari neraka, yunadil kufar, maka menyeru orang-orang kafir, min darokati lazo, daripada tingkatan neraka yang bawah. Wa yaqulun, mereka berkata para kufar itu, ya Rob, ya Tuhanku, ama alimta, tidakkah engkau tahu, annana idza balagna, bahwasanya kalau kami sudah baligh, asyrokna, kami syirik. Lalu kenapa kau panjangkan usia kami sampai baligh sehingga kami syirik, sehingga sekarang kami di neraka? Fahalla amatana fisibah, mengapakah kau tidak matikan kami dalam kecil saja? Fa inna radina bima duna manzilati sobil muslim, sebab kami ridho dengan posisi di bawah posisinya anak kecil yang kami ridho ya Allah
jenengan taruh di surga yang lebih bawah dari sobil muslim, kami itu asal jangan di neraka. Kenapa jenengan tidak mematikan kami ketika kami kecil saja seperti yang jenengan lakukan pada si sobil muslim? Fabimana yujabu an dzalik, dengan apa bisa dijawab oleh si Mu'tazilah tentang hal itu? Bingung Mu'tazilah. Ya kan? Katanya wajib membuat yang aslah. Katanya Mu'tazilah wajib membuat yang paling maslahat. Harusnya kan maslahatnya kan si kafir tadi dimatikan dulu. Ya. Wa hal yajibu inda hadza, maka apakah wajib ketika terjadi seperti ini ilal qat'u, kecuali memutuskan bi anal umurul ilahiyah, bahwasanya perkara ketuhanan tata'ala bi hukmil jalal, maha luhur urusan ketuhanan dengan hukum keagungan Allah, antuzan bi mizani ahli i'tidal, daripada ditimbang keadilan daripada ditimbang umur ilahiyah tadi dengan timbangan ahli i'tizal, dengan timbangannya ahli Mu'tazilah. Ya. Betapa suci keadilan Allah untuk ditimbang keadilan Allah dengan keadilan kacamatanya si Mu'tazilah itu tadi, yang mengatakan bahwa wajib Allah berbuat yang aslah. Oke, maksudnya itulah. Wallahu a'lam. Tempat sedikit ini. Ihya'nya.